Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rachel Outepeni Solihin dari Prodi Manajemen. Pada mata kuliah Bahasa Inggris kali ini, saya ingin membahas tentang part of speech dan past tense. Yang pertama, pengertian part of speech merupakan klasifikasi kata yang dikategorikan melalui peran serta fungsi dalam kalimat dari suatu bahasa. Dengan mengetahui part of speech, kita dapat mengetahui fungsi kata pada suatu kalimat. Part of speech merupakan langkah pertama yang perlu kita pelajari ketika belajar bahasa Inggris. Kegunaannya untuk memahami bentuk kalimat dalam bahasa Inggris. Part of speech terbagi menjadi 8 jenis. Yang pertama adalah noun atau kata benda, digunakan untuk memberikan nama orang, benda, hewan, tempat, ide, dan konsep. Biasanya pada awal kata noun terdapat partikel a, n, atau the. Noun dapat terbentuk singular atau plural, berbentuk konkret maupun abstrak. Noun dapat berfungsi sebagai subjek atau preposisi. Noun terbagi menjadi 7 jenis, yaitu countable, kata benda yang dapat dihitung, contohnya book, car, pond, dan bottle. Uncountable, kata benda yang tidak dapat dihitung, contohnya sand, rice, milk, and snow. Proper noun berwujud nama atau julukan. Huruf depannya berkapital, contohnya Indonesia, England, Simon, dan sebagainya. Common noun atau noun yang umum, contohnya country, city, month. Ada abstract noun, hal-hal yang bersifat abstrak seperti ide, konsep, keadaan, dan perasaan, contohnya time, ide, imagination. Selanjutnya ada concrete noun, sesuatu yang berwujud nyata. Kata tersebut berupa material, contohnya cheese, chocolate, table, hat. Dan selanjutnya yang terakhir ada collective noun, kumpulan nama kelompok, merujuk pada sekelompok hewan, orang maupun benda-benda, contohnya couple, staff, government, utensils, family. Yang kedua ada pronoun atau kata ganti. Kata ganti yang digunakan untuk menggantikan kata noun. Penggunaan pronoun dapat mencegah terjadinya pengulangan kata yang dapat menyebabkan wacana yang terbangun tidak baik. Noun terbagi menjadi 9 jenis, yaitu ada personal, menggantikan kata tunjuk orang, contohnya I, you, we, they, he, she, it, them. Demonstrative pronoun, menggantikan kata tunjuk sesuai dengan jumlah serta jarak, contohnya this, that, this, thus. Ada interrogative, mengajukan pertanyaan, contohnya who, which, whom, was, what. Selanjutnya ada indefinite atau menyatakan hal umum, contohnya another, anything, everyone, everything, someone, none, nothing, and everywhere. Ada possessive atau mengajukan kepunyaan atau kepemilikan, contohnya mine, your, hers, his. Selanjutnya ada reciprocal pronoun atau menunjukkan kata ketika dua atau lebih dari subjek melakukan satu aksi, contohnya each, other, and one other. Selanjutnya ada relative pronoun atau relative clause, contohnya who, which, whom, was. Dan terakhir ada reflexive, menyatakan bahwa subjek menerima aksi dari verb, contohnya myself, yourself, ourselves, themselves. Dan ada intensive, contohnya himself, herself, ourselves, dan themselves. Selanjutnya ada verb, kata kerja, digunakan untuk mengekspresikan aksi, tindakan, atau kejadian dari subjek. Verb memiliki 3 macam, yaitu action transitive verb, menunjukkan tindakan,
atau kepemilikan dan penggunaannya dilanjutkan dengan direct object. Contohnya have, give, write, ask, buy, hit, make, show, eat, drink, and stand. Yang kedua ada action verb intransitive, menunjukkan tindakan umum, tidak diikuti dengan direct object. Contohnya arrive, rise, wait, come, go, smile. Dan yang terakhir ada linking verb, menunjukkan penghubung subjek. Contohnya taste, be, remain, act, look, same. Yang selanjutnya ada adjective atau kata sifat, digunakan untuk memberikan keterangan pada noun maupun pronoun. Contohnya adjective yaitu beautiful, angry, sad, pretty, ugly, and handsome. Selanjutnya ada adverb atau kata keterangan, berfungsi memberikan keterangan dan memiliki 5 jenis, yaitu adverb of manner, contohnya fast, softly, quickly, well, slowly, and hard. Ada adverb of time, contohnya yesterday, this morning, this afternoon, daily, recently, tonight, and early. Ada adverb of degree, contohnya enough, so, very, too, quite, just, and almost. Ada selanjutnya ada adverb of frequency, contohnya usually, rarely, always, often, sometimes, barely, and daily. Yang terakhir ada adverb of speech, contohnya behind, in, below, above, somewhere, and nearby. Yang keenam yaitu ada preposition atau kata depan, menunjukkan hubungan antara noun dengan kata lain, memiliki 6 jenis, yaitu preposition of time, contohnya after, during, until, since, and before. Ada preposition of place, ada in, on, at, above, and under. Dan saja ada preposition of movement, ada inside, outside, into, toward, up, and off. Yang selanjutnya ada preposition of manner, contohnya the, without, like, and by. Ada preposition of purpose, contohnya the, for. Dan yang terakhir preposition of measure or quantity, contohnya by and for. Yang selanjutnya ada conjunction atau kata sambung, untuk menghubungkan dua kata, frasa, klausa sehingga menjadi satu kalimat. Memiliki 3 jenis conjunction. Yang pertama, coordinating conjunction, menghubungkan dua bentuk gramatikal yang sama, contohnya and, but, yet, or, for, and so. Yang kedua, ada subordinating conjunction, menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat, contohnya since, almost, after. Yang terakhir ada correlative conjunction atau conjunction yang berpasangan, contohnya either, or, between, and, from, to, rather and then, if and then. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada interjection atau kata seru, digunakan untuk menggunakan emosi, biasanya berupa kata, contohnya oh, hey, and oops. Yang selanjutnya adalah pengertian past tense, digunakan untuk membicarakan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau dan berakhir pula di masa lampau dalam waktu yang spesifik. Dalam simple past tense ditandai dengan kata kerja kedua atau verb to yang menunjukkan waktu lampau. Terdapat 2 jenis kata kerja, yaitu regular verb, kata kerja yang selalu ditambahkan akhiran ed, the, atau id dari bentuk dasar, sedangkan irregular verb adalah kata kerja tidak beraturan, bentuknya berubah dari bentuk dasar.
Rumus simple past tense yaitu has plus verb to plus o. Contoh yang pertama yaitu regular verb ditambahkan akhiran it, the, atau id. Contohnya stay berubah jadi stayed, punch berubah jadi punched, play berubah jadi played, touch berubah jadi touched. Contoh yang kedua, irregular verb termasuk dari dalamnya to be, bentuk keduanya sangat berbeda. Contohnya wake berubah jadi awoke, begin berubah jadi began, drink berubah jadi drank, run berubah jadi run. Oke. Bentuk kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Contohnya ada fat tidak berubah, tetap menjadi fat, split tetap menjadi split, set tetap menjadi set, dan cut tetap menjadi cut. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.